Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dari 11 TKJB, asal sekolah dari SMK 2 Banjarmasin. Komunikasi data. Yang pertama adalah OSI Layer. OSI Layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. OSI 7 layer model. OSI yang pertama adalah application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Contohnya FTAM, X.400, X500, DAP. Yang kedua adalah presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada di dalam level ini adalah perangkat lunak prediktor software, seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network shell, semacam virtual network computing VNC, atau remote desktop protocol RDP. Contohnya adalah ISO atau IEC 8823, X226, ISO atau IEC 9576-1. Yang ketiga adalah session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Contohnya ISO atau IEC 8327, X225, ISO atau IEC 9548-1, X235. Yang keempat adalah transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda-tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Contohnya ISO atau IEC 8073, TP0, TP1, dan TP2. Yang kelima adalah network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya adalah ISO IEC 8208, X25, paket la ISO IEC 8878. Yang keenam adalah data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan tersebut seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Contohnya adalah ISO IEC 8666, X25, LAPB, Token Bus X222. Yang terakhir adalah Physical Layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan.
Selain itu, label ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Contohnya X25, X21 bis, EIA atau TIA 232. Dan ini adalah OSI model dari yang sudah saya sebutkan tadi. Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP, singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirim sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dalam menangkap sinyal dan mengirim radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem LAN mobil radio LMR seperti push to talk PTT. Base station adalah perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Enhanced Cordless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. IP gateway merupakan perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet. Mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara yang memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Dan ini adalah salah satu contoh penggunaan ROIP. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.